Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan, kalian dengar kan? Nah mungkin ini yang sering kali para pendaki atau orang menyaksikan sebuah keramaian itu yang disebut dengan istilah pasar bubrah atau pasar setan. Itu tim kabar misteri, guys. Kan jauh kan? Ada suara ketokan di sini. Siapa? Jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, Pipi Klim ketelan kuat kalian hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs. Saat ini saya berada di bawah kaki Gunung Salak, salah satu gunung yang berada di daerah seputaran Jawa Barat, gengs. Nah, kalau kalian pernah mendengar istilah Gunung Salak, nah Gunung Salak ini hanya namanya, bukan berarti di dalam gunung tersebut adalah terdapat pohon salak. Yang tadi kita lihat itu adalah sebuah villa. Makanya tadi saya sampaikan di bawah kaki Gunung Salak. Ada banyak cerita misteri di balik Gunung Salak ini. Karena tersebar di masyarakat, bukan hanya di masyarakat setempat melainkan di berbagai macam pelosok, gengs. Nah inilah, kalau saya masuk hutan begini, itu ngeri-ngeri sedap. Ngeri sedapnya bukan karena jin. Saya nggak peduli dengan jin, saya nggak peduli dengan setan, tapi binatangnya. Tuh ada salah satu villa lagi. Mungkin yang suka hobi hiking atau naik gunung, kalian kan pasti tahu nih. Dan buat teman-teman yang belum tahu, Gunung Salak ini memiliki ketinggian kurang lebih 2211 meter atau mdpl. Nah ini villa ini hanya ada beberapa villa, guys. Coba kita masukin ya. Kebetulan saya lagi sama tim kabar misteri, jadi saya akan masukin. Kalau kita berbicara tentang gunung, baik gunung apapun, gak hanya Gunung Salak ya, pasti kita sering mendengar cerita-cerita dari warga sekitar dan juga para pendaki yang pernah melakukan pendakian di gunung. Nah,
rumah ini atau villa ini lantainya lantai 2, guys. Dan ini hanya beberapa, ada sekitar 9 villa. Tapi yang hanya berjajar di sini tuh hanya ada 2 plus 1 villa, guys. Kenapa saya bilang 2 plus 1? Satunya lagi tuh sudah hancur. Nah, ini yang masih agak utuh. Bangunan zaman dulu ini sebenarnya kokoh. Tapi kalau dilihat ini bukan terlihat dari beberapa puluh tahun ya, enggak. Tapi ya mungkin kurang dari 10 tahun lah bangunan ini kosong, guys. Ini halaman belakang. Ini saya nggak bisa ngeliat apa-apa di sini karena tertutup dengan rimbunnya pohon. Wah, ini gundukan apa, semut ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hal murab, ya hal murah, ya hal gaib, ya hal jasad, ya rijalul gaib. Tunjukkan eksistensi kalian. Kalau kita membahas tentang gunung, banyak sekali cerita tentang misteri sering hilangnya seorang pendaki. Karena apa? Buat sebagian orang, seperti saya contohnya, mendaki adalah salah satu aktivitas yang sangat menyenangkan. Kita healing. Jangan pusing. Karena apa? Karena jika kalian salah satu yang memiliki hobi mendaki, pasti akan memasuki sebuah atmosfer di mana kepenatan itu akan terbayar secara kontan atas apa yang sudah Allah ciptakan. Makanya yang hobi-hobi ngedaki ini kan biasanya memiliki mental baja, geng. Nah, di sini konon terdapat sosok Banaspati. Kok ada cabe? Sedangkan di sini nggak ada pohon cabe. Cukup ini ya, cukup apa ya? Cukup buat saya bertanya-tanya. Assalamualaikum waalaikumsalam ya hodam hodam, ya halmurah, ya halul gaib, ya halul jasad, ya rijalul gaib. Tunjukkan eksistensi kalian. Di sini konon katanya sering terjadi fenomena penampakan sosok yang berwujud pocong. Mungkin teman-teman akan berpikir pocong yang saya maksud ini adalah orang yang meninggal dunia. Terus, astagfirullahaladzim, saya dengar suara anak kecil di sini. Halo, ada siapa? Hei, siapa tadi yang hey sama saya? Halo, gak usah main-main ya. Saya ulangin ya, gengs. Mungkin kalau saya berbicara pocong, mungkin kalian akan berpikir pocong itu adalah orang yang meninggal dunia, yang konon ceritanya dia bisa menjadi pocong karena tali pocongnya itu tidak dilepas. Itu adalah satu cerita, gengs. Itu tidak benar. Adapun fenomena pocong, tetap bentuknya adalah perwujudan dari bangsa jin. Mereka mencuri informasi-informasi yang melegenda, seolah-olah orang meninggal dunia, terus tali pocongnya tidak dilepas, mereka menjadi pocong dan menuntut balas. Tidak seperti itu. Nah, akhirnya informasi-informasi yang tidak benar seperti itu dicurilah oleh bangsa jin, sehingga mampu membuat seolah-olah jin itu mengaminkan apa yang kalian pikirkan. Jadi
mau itu fenomena pocong, mau itu fenomena genderuwo, kuntilanak, tuyul, wewe gombel, dan apapun yang sifatnya fenomena penampakan, itu adalah makhluk yang bernama jin, yang selalu membuat manusia berpikir bahwa itu adalah orang yang pernah hidup di dunia. Saya dengar suara seperti orang ngobrol. Padahal di sini dari tempat saya explore, dari tim kabar misteri itu cukup lumayan jauh, kurang lebih 100-200 meter loh. Kan cukup lumayan jauh, guys. Dan di sini saya baru hanya mendengar fenomena suara anak-anak yang tadi itu yang pas di dalam. Tapi di sini tuh kayak keramaian, kayak ada pasar gitu loh. Tuh, saya silent ya sambil explore ya. Tuh, denger nggak kalian? Saya silent lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan, kalian dengar kan? Nah, mungkin ini yang sering kali para pendaki atau orang menyaksikan sebuah keramaian itu yang disebut dengan istilah pasar bubrah atau pasar setan. Karena di sini saya mendengar aktivitas orang melakukan jual beli ya, walaupun saya samar-samar, tapi karena banyaknya seperti saya tuh diselimutin sama suara-suara yang gak jelas. Nah, semakin saya jauh, hilang suara itu. Oh, berarti bener saya melewati apa namanya? Nah, itu yang lurus itu tim kabar misteri, guys. Kan jauh kan? Ada suara ketokan di sini. Siapa? Ya kan? Kalian bisa lihat tim kabar misteri itu jauh, guys. Tadi saya dengar suara ketukan di sini. Pintunya kekunci nggak ya? Mas Rafael Jin, siapapun kalian yang ada di sini, saya tantang kalian. Saya nggak peduli, mau kalian jin dari gunung sekalipun, tunjukkan eksistensi kalian. Muncul sini. Buat kalian yang belum, ada suara ketukan lagi sebelah kanan saya. Sebentar ya. Kunci juga. Kunci gak sih? Tapi ini kebuka. Siapa yang ketuk-ketuk itu? Hah? Suka angin saya di sini. Mungkin kalau kita berada di tempat-tempat seperti ini, yang belum terbiasa, pasti akan langsung memiliki perasaan yang takut. Itu wajar. Tapi ingat, dengan adanya konten Kiprah Lewu, saya harapkan ini mampu menyadarkan kalian dari rasa takut, sehingga kalian tidak pernah mengenal lagi yang namanya ketakutan setiap melewati tempat-tempat yang mungkin dianggap angker oleh sebagian orang atau bahkan kamu sendiri. Karena sejatinya ketakutan itu ditimbulkan dari satu pikiran, sehingga pikiran itu mampu dikuatkan, diberikan bumbu oleh bangsa jin untuk membuat diri kita menjadi orang yang penakut. Nah,
Setiap kali kita melewati tempat yang dianggap angker, jangan lupa untuk berdoa. Saya dengar kayak suara tikus kayak gimana ya? Cut, kayak gitu loh. Atau kayak frekuensi radio di sini. Siapapun kalian yang ada di sini, muncul. Udah cukup saya main-main sama kalian. Hah? Gak usah kalian nakut-nakutin saya hanya dengan suara-suara gak jelas itu. Muncul. Sebenarnya ini bangunannya masih kokoh loh. Hei. Kurang ajar. Ini anak-anak kroco.